Oke, jadi kita ke definisi dari ruang hasil kali dalam dulu ya. Misalkan V adalah suatu ruang vektor, gitu. V adalah suatu ruang vektor. Jadi misalkan ini ya, ini adalah V, suatu ruang vektor, ruang vektor. Kemudian vektor U, vektor V ini berada di V. Jadi ada vektor U, ada vektor V, gitu. Ya, tentunya ada vektor-vektor yang lainnya ya, tapi di sini kita soroti saja dua vektor ini, yaitu vektor U dan V. Maka notasi ini ya, ini dinamakan hasil kali dalam, gitu ya. Dinamakan hasil kali dalam apabila memenuhi keempat aksioma berikut. Jadi ada 4 aksioma ini yang harus dipenuhi. Yang pertama, hasil kali dalam antara U dengan V itu harus sama dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan U. Kemudian hasil kali dalam antara vektor U ditambah vektor V dengan W harus sama dengan hasil kali dalam antara vektor U dengan W ditambah dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan W. Kemudian untuk suatu K anggota real ya skalar, hasil kali dalam antara K kali vektor U dengan V itu harus sama dengan hasil kali dalam antara vektor U dengan K V ya, dan harus sama dengan K dikalikan hasil kali dalam vektor U dengan vektor V. Ya. Dan yang terakhir, untuk setiap U, maksudnya untuk sembarang vektor di dalam V ini kan ada banyak vektor gitu ya. Untuk sembarang vektor yang ada di V ini, hasil kali dalam antar dirinya sendiri itu harus positif atau harus lebih besar sama dengan 0. Dan ketika hasil kali dalamnya itu sama dengan 0, itu hanya terjadi ya, jika dan hanya jika vektor U-nya adalah vektor 0. Nah, hasil kali dalam secara umum seperti ini ya. Misalkan kita punya U, ini vektornya isinya misalkan 2, misal gini ya, U1, U2, U3, kemudian vektor V misalkan V1, V2, V3. Nah, secara umum sih hasil kali dalamnya adalah U1 V1 gitu ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Secara umum seperti ini. Nah, tetapi tidak selalu seperti ini ya. Tetapi menyesuaikan dengan apa yang didefinisikan pada soal gitu. Jadi kita ikutin saja yang didefinisikan pada soal. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ya. Misalkan ada W, ya suatu himpunan W ada di R3. R3 itu berarti ya isinya ada 3 unsur gitu ya. Misalkan 3, 2, 1, dan lain-lain. Ya, yang dilengkapi dengan operasi hasil kali, ya ini definisi yang ada pada soal seperti ini. Ya, definisi operasi hasil kali antara U dengan V adalah 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3. Di mana UV ada di W. Disuruh membuktikan ya. Buktikan bahwa W ini merupakan ruang hasil kali dalam. Artinya kita harus buktikan keempat aksioma yang di atas tadi betul, gitu ya, berlaku. Nah, kita ke operasinya dulu. Maksud dari operasi ini seperti apa sih? Saya contohkan ya. Misalkan kita punya vektor U-nya isinya adalah 2, 7, 0 misalkan, kemudian vektor V-nya adalah 1, 3, 5 misalkan, maka hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V adalah apa ini? 2,21. 2 kali 1 gitu ya? Oh, iya. 2 kali 2 kali 2 kali kali 1. 1, oke, ditambah 2 tambah 2 2 dari 7 mana? Oh, 7 ya. kali 3 7 kali 3 7 kali 3, oke, kemudian ditambah 3 3 kali 0 kali 5.
3 kali 0 kali 5. Gitu ya. Tinggal dihitung ini berarti 4 tambah 21 tambah 0 sama dengan 25. Gitu. Ini dulu ada yang masih bingung sampai sini? Tidak ya? Oke. Jadi maksudnya seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, dengan operasi seperti ini kita ingin membuktikan bahwa W ini adalah ruang hasil kali dalam. Berarti kita perlu buktikan keempat aksioma yang ada itu terpenuhi. Gitu ya. Jadi yang pertama dulu. Kalau yang pertama itu aksiomanya itu mengatakan bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V itu harus sama dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor U. Gitu ya. Caranya bagaimana ya? Kita tunjukkan saja hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V ya sesuai definisinya ya, yaitu 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Nah, bagaimana agar sama dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor U? Ya sebetulnya kita bisa jalan mundur saja ya. Kita cari dulu gitu ya. Istilahnya kita melakukan kecurangan, ya tidak curang juga sih, tetapi kita jalan mundur. Kalau hasil kali dalam antara vektor V dengan U berarti apa? Itu tinggal dibalik. Tinggal dibalik ya, betul ya. 2V1U1 ditambah V2U2 ditambah 3V3U3. Nah, bagaimana biar agar ini itu sama dengan ini bagaimana? Ya mudah saja, tinggal kita tukar saja ya antara posisi ya. Tukar saja posisi antara U dengan V ini, ditukar saja. Gitu ya. Ya karena ini kan perkalian. Perkalian itu kan bersifat komutatif. Ya seperti halnya misalkan 5 kali 6 itu kan akan sama dengan 6 kali 5. Hanya penulisan posisinya saja ya. Jadi ini boleh dilakukan. Ya ini berarti ini ya sama dengan ini. Ditukar saja posisi antara V dengan U. Kemudian berarti ini adalah hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor U. Jadi dari sini aksioma 1 terbukti kebenarannya. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Komentar, pertanyaan? Oke. Kita lanjut ke aksioma berikutnya ya. Aksioma berikutnya. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V, hasil kali dalam antara vektor U ditambah vektor V dengan vektor W, itu kita ingin tunjukkan bahwa ini itu sama dengan hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor W dijumlahkan dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu, ini itu apa? Gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya vektor U-nya adalah U1, U2, U3, kemudian V-nya adalah V1, V2, V3, kemudian W-nya adalah W1, W2, W3, gitu. Maka U plus V-nya kita cari dulu ya, U plus V-nya. Berarti U plus V adalah sama dengan apa? U1. Ada yang tahu? U1 tambah V1. Ya, mudah ya. U1 plus V1, kemudian Koma U2. koma U2 plus V2. Gitu ya. Kemudian, belum tanda kurung ya. Koma U3 plus V3. Oke. Nah, terus gini ya. Nah, terus dikalikan dalam dengan vektor W gitu ya. Berarti ini kita kalikan dengan ini. Sesuai definisinya, saya tulis ulang definisinya tadi. Gini ya, hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V adalah 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3.
Ini ya. Berarti kalau hasil kali dalam antara ini U plus V dengan W berarti jadi apa? Ya, tinggal ya ini ya. Jadi ini ya. Ini yang di sini. 2 kali ini U1. Sedangkan tadi ini kan U plus V, W yang ingin kita cari. Ya, berarti yang menjadi U di sini adalah U plus V. Ya, berarti yang U1 di sini adalah ini U1 plus V1. Berarti 2 kali U1 plus V1. Dikalikan V1 yang menjadi V1 di sini adalah ini ya, vektor W-nya yaitu W1. Kemudian ditambah U2 kali V2. Berarti ini U2 plus V2 kali W2. Kemudian ditambah 3 kali, ya ini U3 plus V3 dikali dengan W3. Ini ada yang bingung sampai sini? Bisa diikutin ini? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian kan kita ingin menunjukkan bahwa ini tuh sama dengan ini ya. Ya, gimana caranya gitu ya. Ini tuh apa? Ya mudahnya kita tentukan dulu ya. Hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor W ditambah hasil kali dalam antara vektor V dengan W ini sama dengan apa? Hasil kali dalam U dengan W dulu apa ini? 2U1, 2U1 W1, W1 ditambah U2, V2, U2 W2 ditambah 3U3, W3. W3. Oke, terus ditambah hasil kali dalam antara V dengan W. Apa berarti? 2V1 W1 Oke. V2 W2 V2 W2 ditambah 3 3 V sorry 3 V3 W3 gitu ya. Berarti kita ingin menunjukkan bahwa ini itu sama dengan ini. Gitu ya. Caranya bagaimana ya tinggal kita ini saja di breakdown saja ya, dipecah-pecah gitu ya. Dipecah-pecah agar ini itu menjadi seperti ini. Gitu. Bagaimana ya mudahnya ini kita hitung saja dulu semua. Ya, berarti ini kalau kita hitung kan 2 kali U1 W1, 2 U1 W1, kemudian 2 V1 W1 ya, ditambah ini berarti U2 W2, kemudian ini V2 W2, ini berarti 3 U3 W3, kemudian ini 3 V3 W3. Nah, kemudian bagaimana biar ini menjadi seperti ini? Ya tinggal kita kelompokkan saja ya. Ini ada 2 U1 W1, kita tulis dulu. Kemudian biar sama seperti ini ya, biar sama seperti ini. Berarti kita kelompokkan. Terus U2 W2, U2 W2 ini ya, kita tulis. Terus 3 U3 W3 yang mana? Yang ini ya, 3 U3 W3. Kelompokkan jadi satu. Kemudian ditambah dengan ini 2V1 W1 yang ini ya. 2V1 W1, kemudian V2 W2 berarti yang ini, dan yang terakhir 3V3 W3 yang ini. Gitu ya, kita jadikan satu. Nah, sudah dari sini kita tahu ini adalah yang dikurung pertama ini adalah hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor W. Dan yang dikurung yang kedua ini adalah hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Ya, jadi di sini kita bisa membuktikan bahwa memang betul bahwa hasil kali dalam antara vektor U ditambah vektor V dengan vektor W itu sama dengan hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor W dijumlah dengan hasil kali dalam antara vektor V dengan vektor W. Jadi aksioma 2 terpenuhi ya. Bu mau nanya, Gimana, Jod? itu kalau misalnya kita ngerjain soal kayak gini, kita bikin 2 ruas kayak gitu, yang aksioma 2-nya itu syarat aksioma 2, terus kedua ruas itu dijalanin satu-satu, terus kan ketemu di langkah ke sama dengan ketiga itu, Bu.
sampai situ aja sudah bisa nggak? Langkah ketiga itu mana, Jod? Ini? Ya, itu kan kalau dikerjain apa itu masing-masing ruas itu kan berhenti sampai situ udah sama gitu. Masa ini udah sama, Jod? Ini apakah ini itu sama dengan ini? Sama tapi posisinya beda, Jod. Jadi, paham nggak, Jody? Ini kan kayak yang mana sih yang menunjukkan bahwa itu tuh ini ditambah dengan ini gitu. Kalau dari sini langsung kan seperti tidak terlihat ya, Jod. Betul tidak? Atau maksud pertanyaannya bukan seperti itu? Maksudnya yang bagian ruas yang dalam U kali U, W ditambah V plus W itu juga dikerjakan. Maksud Jody gini, ini dihitung dulu dapat apa gitu. Terus kemudian ini dihitung juga dapat apa, terus buktikan kalau ini sama gitu kah, Jod? Iya. Ya, boleh-boleh saja. Ya itu jadi mengerjakan seolah-olah dua langkah gitu ya. Ya boleh juga sih kalau kalian ingin seperti itu. Atau kalau langsung seperti ini. Boleh, Jod. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Ini paham pertanyaan Jody tidak yang lainnya? Ya, jadi maksud Jody kalau misalkan mengerjakannya yang ini dikerjakan dulu gitu, kemudian dapat hasilnya apa gitu ya. Kemudian ini juga dikerjakan, kemudian hasilnya apa, tinggal tunjukkan bahwa titik-titik ini sama dengan titik-titik ini. Ya, gitu juga boleh-boleh saja. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ke aksioma berikutnya. Aksioma 3. Kalau aksioma 3 ini kita ingin menunjukkan bahwa hasil kali dalam antara KU dengan V ini sama dengan K kali hasil kali dalam U dengan V. Gitu. Ya, kita lihat saja ya, KU-nya apa? Atau kita tulis dulu definisinya biar tidak lupa. Tadi definisi yang ada pada soal ini adalah 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Nah, berarti ini kita perlu cari KU dulu ya. Kalau U-nya itu adalah U1, U2, U3, berarti mudah saja. KU-nya berarti ya KU1, KU2, KU3. Jadi hasil kali dalam antara KU dengan V ya tinggal kita kalikan KU ini dengan V. Ya, vektor V-nya ya seperti biasa, V1, V2, V3. Sesuai definisi ini. Ya, berarti adalah ini ya. 2, ya ini kan 2. Kemudian U1-nya apa? U1-nya ini, KU1 dikali V, V1. Ya, kemudian ditambah U2, U2-nya yang ini, KU2 dikali dengan V2, kemudian 3 dikali U3, U3-nya ini, KU3 dikali V3. Ya, kita ingin tunjukkan bahwa ini itu sama dengan ini. Ini itu berarti adalah K dikalikan dengan ini ya, 2U1V1 tambah U2V2 tambah 3U3V3. Ya, cara membuktikannya terserah kalian ya. Yang penting kalian bisa menunjukkan bahwa mereka itu sama. Kalau di sini satu jalan. Ya, satu jalan. Yang dilakukan di langkah berikutnya adalah dengan memindah posisi antara 2 dengan K itu. Ini juga dipindah ini tidak ya, ini tidak dipindah posisi, yang ini tetap. Kemudian yang ini 3-nya dipindah posisi dengan K. Jadi K-nya letakkan di depan semua. Ya, mengapa diletakkan di depan semua? Karena nanti kita ingin keluarkan K-nya. Ya, sebetulnya tidak perlu kita pindah ke depan semua juga bisa sebetulnya ya. Dari sini langsung loncat ke langkah ini juga bisa ya. K-nya kita keluarkan, maka kita peroleh sisanya 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Yang mana ini itu adalah hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor V. Jadi aksioma 3 terpenuhi.
pertanyaan silakan. Aku mau tanya, Bu. Ya, Dim, gimana? Untuk nilai K-nya itu kalau udah diketahui berarti kita tinggal langsung ke langkah 4 ini. Gimana? Kok Dimas suaranya kecil ya? Kalau nilai K-nya diketahui, berarti kita hanya kita bisa langsung lompat ke langkah keempat ini. langsung lompat ke langkah 4. Dari mana? Dari si 4 kan ini. Bentar. Ya. Ini langkah 4. Dari mana lompat ke 4? Mungkin yang itu sebelumnya kan 2 kali U 2U1, V1 itu sudah diketahui nilainya. Kemudian K-nya juga sudah diketahui, berarti kita bisa langsung ke langkah 4 ini tanpa perlu melalui langkah 2 dan 3. Jadi kalau seperti ini itu pasti K-nya tidak diketahui. Ya, jadi K-nya itu pasti sembarang dalam bentuk K. Tidak mungkin K-nya ini suatu angka, Dim. Karena bukan tidak mungkin suatu angka, maksudnya K ini tidak mungkin ditentukan nilainya itu berapa. Tetapi pasti ya dalam bentuk K, karena K ini umum. Ya, K-nya ini berlaku untuk semua sembarang angka gitu ya. Di aksiomanya kan untuk suatu K. Jadi K-nya ya sembarang K gitu. Jadi tidak bisa ditentukan K-nya ini berapa dan tidak mungkin juga dikasih tahu K-nya ini berapa. Tapi ya memang sembarang K. Jadi harus dituliskan K gitu. Tidak mungkin K-nya itu ada dikasih tahu nilainya. Tidak mungkin K-nya ini dikasih tahu nilainya. Karena harus berlaku secara umum. Paham nggak, Dimas? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke. Lanjut yang terakhir ya, di aksioma 4. Aksioma 4 itu tadi dia mengatakan bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U itu harus positif. Gitu ya, harus positif dan ya tapi tidak hanya ini ya. Dan gitu, jika hasil kali dalamnya itu sama dengan 0, maka ini jika dan hanya jika vektor U-nya adalah 0. Vektor 0. Gitu ya. Jadi maksudnya ya U-nya ini tuh harus 0. Kalau U-nya 0, ini jika dan hanya jika itu berlaku bolak-balik ya. Jadi kalau vektor U-nya 0, maka hasil kali dalam antar dirinya sendiri juga harus sama dengan 0. Dan jika ada suatu hasil kali dalam antar dirinya sendiri yang nilainya 0, itu vektor tersebut itu harus vektor 0. Tidak boleh vektor yang lain. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kita cek ya, hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U apa gitu ya. Tadi definisi hasil kali dalam antara vektor U dengan V itu adalah, saya tulis ulang lagi biar tidak lupa, 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Berarti kalau hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U ya tinggal kita rubah saja V-nya dengan U. Gitu ya. Berarti diperoleh 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Nah, dari sini jelas bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan U ini pasti lebih besar sama dengan 0 atau positif. Ini itu pasti positif. Ada yang tahu mengapa? Karena kuadrat. Ya, karena kuadrat. Gitu ya. Karena kuadrat. U1 kuadrat pasti positif, kali 2 pasti positif. Ini pasti positif, gitu ya. Ini juga pasti positif, kali positif ya positif, pasti totalnya juga positif atau lebih besar sama dengan 0. Gitu. Dan jelas bahwa untuk setiap U, hasil kali dalam U dengan U sama dengan 0 itu hanya terjadi jika dan hanya jika vektor U-nya ini adalah 0. Karena kalau kita punya U-nya ini adalah vektor 0, yaitu 0,0,0, ini maka hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U ya, apa nilainya? 0 tambah 0 tambah 0 gitu ya. Jadi 0. Gitu. Ya. Jadi karena dua hal ini terpenuhi, gitu, maka
terbukti ya, aksioma 4-nya terpenuhi. Karena aksioma 1 sampai 4 terpenuhi, maka W merupakan hasil kali dalam. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Yang bukan. Ya, yang bukan. Contoh ya, kalau sekarang definisi dari hasil kali dalamnya seperti ini ya. Jadi hasil kali dalam antara vektor U dengan V adalah U1 V1 ditambah 2U2 V2 dikurangi dengan 3U1 V1. Nah, seperti biasanya ya, kalau kita diminta untuk menunjukkan bahwa dia bukan merupakan, ya, bukan merupakan, berarti cukup tunjukkan salah satu aksioma saja yang tidak terpenuhi. Satu saja. Satu saja aksioma yang tidak terpenuhi yang mana? Jadi otomatis dia sudah gagal, gitu ya, sudah bukan merupakan hasil kali dalam. Ternyata setelah dicari-cari yang tidak terpenuhi adalah aksioma 4. Nah, kalian jelaskan mengapa aksioma 4 ini tidak terpenuhi. Lihat ya, bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan U adalah, ya ini ya, ini kayaknya saya salah tulis. Ini harusnya apa? Oke. Hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U harusnya apa? Ini salah. U kuadrat. U berapa? U1 kuadrat. U1 kuadrat tambah? Ditambah 2U kuadrat. 2U berapa? 2U kuadrat. Kuadrat terus? Kurangi 3U3 ini kuadrat. Salah definisi. Ini juga harusnya ini 3. Ini ya. Nah, berarti ini 3U3 kuadrat. Oke. Yang lainnya ini ada yang bingung? Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini itu tidak selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Mengapa ini tidak selalu lebih besar sama dengan 0? Karena ada kondisi ketika kita lihat ini ya. Ini dikurangi dengan ini. Ya. Ini pasti dia bisa hasilnya itu bisa kurang dari 0 ketika apa sih? Misalkan ini adalah A, misalkan ini adalah B gitu. A kurangi B ini itu akan kurang dari 0 ketika apa? Yang U3 itu negatif. U3-nya negatif. Yang U3-nya. B lebih besar. B-nya lebih besar dari A. Ya, B-nya lebih besar dari A. Gitu ya. Ya, B-nya lebih besar dari A. Gitu ya. Berarti ya kalau kondisinya ternyata 3U3, B-nya itu kan 3U3 kuadrat ya. Kalau ternyata 3U3 kuadratnya ini lebih besar dari ini, U1 kuadrat plus 2U2 kuadrat, pasti yang terjadi hasil kali dalamnya ini, pasti kan yang terjadi dia kurang dari 0. Ini ya, kurang dari sama dengan 0. Ini ya, yang terjadi. Berarti dia sudah tidak terpenuhi. Ya, aksioma 4-nya. Karena kan aksioma 4 tadi mengatakan bahwa hasil kali dalam antar dirinya sendiri itu harus positif. Ternyata ada kemungkinan di mana dia hasilnya tidak positif, yaitu adalah ketika 3U3 kuadratnya itu lebih besar dari U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat. Gitu. Komentar, pertanyaan? Oke, contoh lagi ya. Contoh lagi. Satu lagi ada contoh lagi yang dia bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Nah, kalau tadi secara umum U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3 gitu ya. Kalau sekarang dia sudah didefinisikan U-nya ABC, A, B, C, V-nya adalah D, E, F gitu ya. Nah, operasinya ini operasinya. Itu artinya apa sih kalau misalkan saya punya U-nya 1, 2, 3 misalkan, kemudian saya punya, ini contoh saja ya, agar kalian paham maksud dari operasi hasil kali dalamnya ini. Misalkan saya punya V-nya adalah
25 min 1 misalkan. Berarti hasil kali dalam antara vektor U dengan V ini apa? 1 kali 2 ditambah 3 kali min 1. Betul ya, 3 kali min 1. Betul gitu ya? Ya, ikuti saja dengan definisi ini ya. AD plus CF. A, ini A. Berarti 1. D ini ya. 2 gitu. AD ditambah CF. C itu berarti ini ya. 3. F itu yang ini. Min 1. Ya, maksudnya seperti itu. Tinggal dihitung saja. Ini berarti 2 min 3 sama dengan min 1. Oke, sekarang kita tunjukkan aksioma mana yang gagal dan gagalnya mengapa. Ternyata sama di sini yang gagal adalah aksioma 4-nya, tetapi alasannya yang berbeda. Di sini aksioma 4-nya ini gagal karena tadi kan aksioma 4 itu selain dia mengatakan bahwa hasil kali dalam antara vektor U dengan vektor U ini harus positif, selain itu juga jika ini hasil kali dalam antara U dengan U ini 0 ini jika dan hanya jika vektor U-nya ini adalah vektor 0 gitu ya. Ternyata kita bisa menemukan vektor yang bukan 0 yaitu vektor 0, 2, 0 ya. Yang mana vektor 0, 2, 0 ini hasil kali dalamnya apa? Hasil kali dalamnya adalah 0 ya. AD berarti kan ini ya, U-nya adalah 0, 2, 0. Itu dikalikan dengan U juga yang isinya juga sama kan? 0, 2, 0. Hasil kali dalamnya adalah AD plus CF. Berarti ini kali ini, 0 kali 0 ditambah CF. Ini dikali ini. Ditambah 0. Hasilnya adalah 0. Nah, ternyata ada nih vektor yang bukan 0 yang mengakibatkan hasil kali dalamnya ini 0. Maka kita bisa mengatakan bahwa aksioma 4-nya tidak terpenuhi. Gitu. Nah, tentu vektor U-nya ini tidak hanya vektor 0, 2, 0 saja, tetapi kita bisa menemukan vektor lain dan sangat banyak ya yang mengakibatkan hasil kali dalamnya adalah 0, yaitu vektor yang seperti apa sih? Yang bagaimana? Yang U1, U3-nya sama. U1, U3-nya sama. Gini, misalkan saya punya U-nya 3, 1, 3, apakah hasil kali dalamnya sama dengan 0, Jod? Berapa hasil kali dalamnya ini? 3 kali 1. Kok 3 kali 1? Bukannya 3 kali 3 ditambah 3? Oh ya, 3 kali. 3 kali 3 ya? ditambah. Oh, iya. Nah, 18. Yang bagaimana? Yang hasil kali dalamnya itu 0. Tidak hanya 0, 2, 0 saja, banyak. Lihat definisinya. Apa ini kira-kira? Atau masih bingung maksudnya? Ada nggak vektor yang bukan 0, ya? Tetapi ketika kita hitung hasil kali dalam antar dirinya sendiri itu sama dengan 0. Ya, tentu selain vektor ini yang sudah dicontohkan di sini ya. Selain ini, gimana? Apa? Yang minus juga bisa ya, minus. Minus gimana? Ini siapa? Bintang apa Dimas tadi? Saya, Bu. Iya, gimana? Apa? Vektor apa? Mungkin min 1, sebentar. Min 1, min 1, min 2. Gimana? Minus 2. Plus 2. Minus. Min 2, gini. Iya, habis. Coba, hasil kali dalamnya apa ini? Ini U-nya ini 4, 5. 1 tambah 4. 5 ya? Oh iya, 5. Ya kan? Coba. Ayo, yang bagaimana?
harusnya terlihat bentuknya dari sini. Ini kan AD plus CF ya, definisinya AD plus CF. Berarti yang ini dikalikan dengan ini ditambah dengan ini dikalikan dengan ini. Vektor yang bagaimana sih yang menyebabkan seperti itu? Jika AD dan CF-nya 0 ya? Iya, NIM siapa ini? Siapa tadi? NIM doang namanya, nggak ada namanya. Iya, tadi hampir benar. Gimana, boleh diulang sekali lagi? Ini masih nggak tahu vektor yang seperti apa? AD plus CF ini agar 0 bagaimana sih? Pokoknya yang A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 0. Iya, A kuadrat ditambah C kuadrat. C kuadrat. C Iya, Bu, kuadrat C sama dengan 0. Iya, betul ya. Yang A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 0. Betul ya. Tapi A kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0 ini kan hanya ada satu kemungkinan, bukan? Itu bingung. Nah, bingungnya kenapa? A kuadrat plus C kuadrat sama dengan 0 itu hanya punya satu kemungkinan. Hanya terjadi ketika nilai A dan C-nya bagaimana? Bingung mendefinisikan. Bingung mendefinisikan. Nilai A sama C-nya harus bagaimana sih agar sama dengan 0? Kan ini A kuadrat positif, C kuadrat positif. Pasti hanya ada satu kemungkinan saja yang menyebabkan mereka nilai penjumlahannya sama dengan 0. Yang lain? A kuadrat plus C kuadrat itu akan sama dengan 0 ketika nilai A-nya berapa dan C-nya berapa sih? Sama-sama 0. 0, iya. 0, hanya ada satu kemungkinan. 0, ya. Berarti vektor U-nya ini ya bentuknya pasti seperti ini ya. 0,0 ya, yang A sama C-nya ini pasti 0 ya. Ya, yang di tengahnya ya bebas angka berapapun. Misalkan saya ambil 1000 pun, misalkan saya pilih angkanya 1000 pun, pasti hasil kali dalamnya adalah 0. Karena definisi hasil kali dalamnya kan AD ditambah CF. Berarti 0 kali 0 ditambah 0 kali 0, 0. Jadi yang di sini ini tidak terpengaruh ya, tidak berpengaruh di sini ini. Karena ya tidak terlibat dalam definisi hasil kali dalamnya. Bingung nggak? Yang lain? Itu kalau yang kayak gini tuh boleh dimisalkan pakai angka. Itu kan boleh. Definisinya A, B, C, D, E, F. Boleh jadi. Jadi kalau misalkan ingin menunjukkan dia salah gitu ya. Ini kan kita ingin menunjukkan sesuatu yang salah ya. Berarti kita cukup tunjukkan salah satu saja. Nah, salah satu saja itu ya cukup tunjukkan suatu kasus yang salah gitu. Nah, kasusnya apa? Kasusnya ya ambil saja sembarang angka gitu. Jadi kalau menunjukkan dia itu bukan merupakan atau menunjukkan suatu kesalahan, cukup tunjukkan salah satu kesalahannya saja. Tidak perlu berlaku secara umum. Ya. Tetapi kalau misalkan kita ingin menunjukkan bahwa dia itu benar, ya kita tunjukkan secara umum karena dia harus berlaku secara umum. Tapi kalau salah cukup kasih satu contoh saja yang menyebabkan dia salah. Misal kalian pilih U-nya 0, 10, 0 atau 0, 5, 0, ya boleh-boleh saja. Gitu. Yang penting hasil kali dalamnya adalah 0 dan vektor tersebut bukan vektor 0. Gitu. Pertanyaan lagi? Oke. Clear ya sampai sini. Kita lanjut ke sub bahasan yang lain. Move on ya, move on. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Sekarang kita masuk ke himpunan ortogonal dan ortonormal. Jadi sebuah himpunan vektor ya, himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam. Misalkan saya punya V di sini. Kemudian ini adalah
ruang hasil kali dalam gitu ya. RHKD, ruang hasil kali dalam misalkan. Nah, vektor-vektor yang ada di dalamnya ini ya, ini itu akan dikatakan himpunan ortogonal apabila semua vektor yang berada di dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Jadi misalkan vektor ini dengan vektor ini itu harus tegak lurus. Vektor ini dengan vektor ini harus tegak lurus. Ini dengan ini tegak lurus. Ini dengan ini tegak lurus. Jadi setiap dua pasang vektor, jika kita ambil sembarang satu pasang maksudnya ya. Jika saya ambil sembarang satu pasang vektor, satu pasang itu artinya dua ya. Jika saya ambil dua vektor atau satu pasang itu mereka harus saling tegak lurus. Ya. Jadi kalau semua pasangan vektor yang ada di dalam V, semua kemungkinan pasangan yang ada di V ini saling tegak lurus, maka dia dikatakan himpunan ortogonal. Sampai sini dulu paham nggak? Bu, bisa diulang tadi? Boleh. Suaranya putus. Oh iya, putus. Iya, oke. Putus ya? Oh iya, oke. Oke, saya ulang ya. Oke, sebentar. Iris all. Saya ulang ya. Jadi misalkan kita punya V. Ya, V ini adalah ruang hasil kali dalam. RHKD, ruang hasil kali dalam. Nah, di dalamnya ini kan ada vektor-vektor ya. Ada banyak vektor-vektor dan seterusnya. Nah, himpunan ini, V ini akan dikatakan himpunan ortogonal, ya. Itu apabila setiap dua vektor itu tegak lurus. Jadi misalkan ini dengan ini itu harus tegak lurus. Ini dengan ini harus tegak lurus. Ini dengan ini harus tegak lurus. Tetapi harus semua ya. Jadi semua pasangan vektor yang memungkinkan di dalam V itu harus tegak lurus. Jadi kalau misalkan kita ambil sembarang ya, kita mau ambil sembarang vektor, dua vektor yang ada di dalam sini, itu dua vektor tersebut harus saling tegak lurus. Jadi semuanya harus saling tegak lurus. Intinya seperti itu. Paham pertanyaan? Bingung? Kalau bingung saya ulangi. Paham, Bu. Sama kayak yang berkelipatan gitu. Cuman ini tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Ya, betul. Pertanyaan yang lainnya? Oke. Nah, sekarang ada yang namanya himpunan ortonormal. Ya, bedanya tipis ya, beda dikit saja. Bedanya kalau himpunan ortogonal ini adalah ya vektornya terserah, maksudnya panjangnya ini terserah, mau panjangnya berapapun terserah, yang penting dia saling tegak lurus, vektor-vektor yang ada di dalamnya. Tetapi kalau himpunan ortonormal, ini selain vektor-vektornya harus tegak lurus, tapi juga panjang vektornya masing-masing itu harus satu. Ya, panjang vektornya harus satu. Semua yang ada di sini panjang vektornya harus satu. Ingat rumus panjang vektor ya. Kalau kita punya V, V1, V2, V3, rumus panjang vektor adalah, ada yang ingat? Rumus panjang vektor, ada yang ingat nggak? Akar. Ya, akar. V1 kuadrat. Tambah V2 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Oke, gitu ya. Ya, ini rumus panjang. Jadi panjangnya itu harus satu. Itu ini ya. Perbedaan himpunan ortogonal dengan himpunan ortonormal. Coba ada yang ini menjelaskan lagi perbedaan himpunan ortogonal dengan ortonormal selain Jody. Ada yang bisa mengulang apa yang saya jelaskan? Mahendra? Saya boleh, Bu. Boleh, gimana Mahen? Tadi yang sudah dijelaskan kan yang pertama ada himpunan ortogonal itu dalam suatu himpunan vektor
harus tegak lurus. Yang harus tegak lurus Yang harus apanya? ortogonal. Semua Vektor-vektornya. vektor-vektor di Ya. dalam harus tegak lurus. Sedangkan Oke. himpunan ortonormal itu sama seperti selain harus tegak lurus, juga harus memiliki panjang yang sama. Oh, berapa panjangnya? Panjangnya satu ya, Bu. Ya, betul. Seperti itu ya. Oke. Ada yang masih bingung sebelum kita lanjutkan? Oke. Lanjut ya. Nah, secara penjelasan secara apa ya? Gambar gitu ya. Nah, kalau secara operasional, misalkan kita punya T, ya tadi saya tuliskannya V, sekarang kalau misalkan saya punya T, isinya adalah vektor C1, C2, dan seterusnya gitu ya, sampai Cn, gitu. Ini T-nya adalah RHD, ruang hasil kali dalam, RHKD atau RHD sama saja. T ini dikatakan himpunan ortogonal jika hasil kali dalam antara setiap vektornya, ya, CI, CJ, dengan I-nya tidak sama dengan J, berarti kalau I-nya 1, J-nya ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maksudnya berarti C1 kali C2, kemudian C1 kali C3, dan seterusnya, gitu ya. Sama dengan 0. Dan misalkan C2, C4, C3, C10, dan seterusnya. Pokoknya yang ininya berbeda, itu hasil kali dalamnya harus sama dengan 0. Mengapa? Kok hasil kali dalamnya harus sama dengan 0? Kenapa sih kok hasil kali dalamnya harus sama dengan 0? Misal saya punya dua vektor, sembarang saya ambil dua vektor, itu kalau saya kalikan hasil kali dalamnya harus sama dengan 0. Nah, ini mengapa? Karena apa? Tebak aja. Karena apa? Karena ini ya, karena ortogonal, karena tegak lurus. Jadi suatu vektor, dua vektor, kalau dia saling tegak lurus, itu hasil kali dalamnya pasti sama dengan 0. Ya, jadi dua vektor kalau kita kalikan dalam, kalau hasilnya sama dengan 0, pasti dua vektor tersebut saling tegak lurus. Gitu ya. Ya, ini menunjukkan tadi ya definisinya, bahwa dia itu saling tegak lurus. Yaitu menunjukkannya ya dengan menunjukkan bahwa hasil kali dalam antar dua vektornya itu semuanya itu sama dengan 0. Nah, dan dia dikatakan himpunan ortonormal jika untuk setiap vektornya itu panjangnya 1. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Pertanyaan sampai sini? Oke, contoh. Tunjukkan bahwa vektor W1, W2, W3 merupakan basis ortogonal. Ya, kalau dia tadi kalau basis ortogonal itu bagaimana? Hasil kali dalamnya 0. Ya, hasil kali dalamnya 0. Betul ya. Berarti tinggal kita kalikan saja masing-masing. W1 kali W2. Ya ini ya, W1 kali W2. Hasil kali dalamnya. Ini kali ini 0. Ini kali ini 0. Ini kali ini 0. Jumlahnya 0. W1 dengan W3. W1 dengan W3. Ini dengan ini 0. Ini dengan ini 0. Ini dengan ini 0. Jumlahnya 0. Gitu ya. W2 dengan W3. Ini dengan ini min 12, ini dengan ini 0, ini dengan ini 12. Min 12 plus 12, 0. Hasilnya 0. Ya. Jadi tinggal tunjukkan saja bahwa semua kemungkinan pasangan, ya karena ini vektornya hanya 3, berarti kemungkinannya ya hanya W1 dengan W2, W1 dengan W3, dan W2 dengan W3. Ya, buktikan bahwa hasil kali dalamnya sama dengan 0 semua. Kalau sudah dapat ternyata 0 semua, maka kita bisa mengatakan bahwa dia merupakan basis ortogonal. Nah, kemudian kalau kita diminta untuk menentukan basis ortonormalnya, berarti caranya adalah masing-masing vektor ini tinggal kalian bagi dengan panjangnya.
Ya. Jadi basis ortonormalnya apa? Ya. Misalkan berarti kita cari dulu masing-masing panjangnya. Panjang W1 berapa ini? 2. 2, ya. Akar 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Panjang W2 sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 18. Panjang W3 berarti akar dari 32. Gitu ya. Nah, basis ortogonalnya ini adalah ya masing-masing vektor ini kalian bagi dengan panjangnya. Jadi vektor W1 kalian bagi dengan panjang W1, kemudian W2 kalian bagi dengan panjang vektor W2, dan W3 bagi dengan panjang vektor W3. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini dan ini ya hasil pembagiannya tadi merupakan basis ortonormal. Pertanyaan? Oke. Terakhir ya, ini terakhir. Terakhir adalah proses Gram-Schmidt. Ya. Misalkan kita punya S ini, kemudian S ini isinya adalah vektor U1, U2, dan seterusnya gitu ya, sampai UN. Ya kita nggak tahu N-nya ini berapa. Misalkan ini adalah RHD, ruang hasil kali dalam. Kemudian misalkan B ini adalah basis ortogonal, gitu ya. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mentransformasikan basis S menjadi basis ortogonal, ya. Maksudnya gini, misalkan kita punya ini ya, ini isinya adalah vektor-vektor U, gitu ya. Ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Tetapi mereka bukan basis ortogonal, yang mana vektor-vektornya itu tidak saling tegak lurus, gitu ya. Nah, ini itu kita bisa mentransformasikan, bisa merubah vektor-vektor yang ada di dalam S ini ya dengan cara berikut ya, agar nanti dia hasilnya itu ya, hasil dari vektor-vektor yang kita cari menggunakan rumus ini itu nanti pasti dia tegak lurus. Ya, pasti dia nanti akan saling tegak lurus. Bisa ditangkap nggak maksud saya ini? Atau masih bingung? Jadi saya punya himpunan ya, isinya vektor-vektor, tetapi vektor-vektor ini tidak saling tegak lurus gitu. Nah, ternyata kita bisa merubah ya, bisa mentransformasikan vektor-vektor tersebut agar mereka saling tegak lurus, yaitu dengan menggunakan proses Gram-Schmidt ini. Ini langkah-langkahnya. Ya. Nanti kalau kita kerjakan menggunakan langkah-langkah proses Gram-Schmidt ini, maka vektor yang kita dapat ini pasti mereka akan saling tegak lurus. Gitu ya. Contoh. Misal saya punya himpunan vektor-vektor yang isinya adalah 111, 011, dan 001. Jelas ya bahwa ini mereka bukan basis ortogonal karena hasil kali dalamnya tidak 0 ya. U1 dengan U2 hasil kali dalamnya berapa? 2. Ya, betul. 0,2. Iya, 2 betul ya. Sebentar. Oke, ini 2 ya. Berarti kan tidak sama dengan 0. Ya pokoknya kalau ada minimal satu pasang yang dia hasil kali dalamnya bukan sama dengan 0, ya berarti dia sudah bukan dikatakan basis ruang ortogonal. Gitu ya, basis ortogonal. Nah, tetapi kita bisa mentransformasikan vektor-vektor ini agar nanti dia menjadi ortogonal. Gitu, dengan cara proses Gram-Schmidt tadi. Ya, misalkan vektor-vektor yang
ortogonal itu adalah V1, V2, V3 misalkan ya. Ini adalah yang saling ortogonal yang ingin kita cari dengan cara mentransformasikan vektor-vektor U1, U2, U3. Ya. Maka V1, V2, V3 ini adalah ini. Ya. Rumusnya V1 itu pasti sama dengan U1. U1-nya adalah ini 1, 1, 1. Ya. Ini. Kemudian V2-nya itu gunakan rumus ini. Ini udah rumus paten ya, tinggal kalian pakai saja, masukkan saja. Yaitu adalah U2. U2-nya adalah ini 011 gitu. Dikurangi hasil kali dalam antara U2 dengan V1 ya. U2-nya adalah 011, V1-nya adalah 111. Hasil kali dalam antara U2 dengan V1 berapa? Kali jumlahkan. 2. 2 ya, 2. Kemudian panjang V1 kuadrat. Berarti panjang V1 itu kan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Sama dengan akar 3. Dikuadratkan. Berarti tinggal hilangkan saja akarnya. Berarti 3. Dikali dengan V1. V1 adalah ini. 111. Tinggal dihitung ya. Berarti ini itu adalah 011 dikurangi dengan 2/3, 2/3, 2/3. Sama dengan min 2/3, 1/3, 1/3. Dan yang terakhir, rumusnya adalah ini. Ya. Ini sudah patokan ya, tinggal dimasukkan saja. U3-nya, bentar. U3-nya tadi kan, mana U3? U3 yang ini ya. Wait. Ya, U3. Ini ya. 001. 001. Oke. 001 itu dikurangi dengan hasil kali dalam antara U3 dengan V1. Tadi U3-nya adalah 001. Hasil kali dalam U3 dengan V1. Ini U3. V1-nya ini. Ini V1. Berapa ini? 1. 1 ya. 1. Dibagi dengan panjang V1 kuadrat. Ini V1-nya. Gitu, dikuadratkan. Tadi udah ya. 3. Ya, dikali dengan vektor V1. V1 adalah ini. 111. Dikurangi hasil kali dalam U3 dengan V2. U3-nya ini, V2-nya ini. Ya. Berarti 0 kali ini 0, 0 kali ini 0, 1 kali sepertiga, sepertiga. Dibagi dengan panjang V2 dikuadratkan. Panjang V2 berarti, ini kan V2 ya. Panjang V2 berarti akar. Ayo coba bantu itu. Akar 2 min. Sorry. Min 2/3 kuadrat. 1/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat. Berapa ini? Itu 4/9. 6/9 dong. 4, 5, 6. 6 ya? 6/9. Ya. Ini berarti adalah akar bagi 3. 2/3. Ya. Dikuadratkan berarti tinggal akarnya yang dihilangkan. 2/3. Kali V2. V2-nya tadi adalah ini. Min 2/3, 1/3. 1/3. Ya. Tinggal dihitung saja, nanti diperoleh 0 min setengah, setengah. Ya. Nah, vektor-vektor yang kita peroleh ini, V1, V2, V3 ini, kalau kalian cek, pasti masing-masing pasangan yang mungkin dari mereka pasti hasil kali dalamnya sama dengan 0. Bisa kalian cek sendiri. Pasti 0. Gitu ya. Jadi dari himpunan vektor-vektor yang tidak saling ortogonal,
tidak saling tegak lurus, itu kita bisa merubah mereka menjadi tegak lurus dengan proses Gram-Schmidt ini. Intinya seperti itu. Oke. Oh, berarti yang vektor-vektor barunya itu yang V1, V2, V3 itu. Betul. Dari hasil perhitungannya ini. Ini pasti kalau kalian cek antara V1, V2, V3 pasti mereka saling tegak lurus. Ngeceknya dengan cara hitung hasil kali dalamnya. Pertanyaan lagi? Oke. Nah, tapi tadi dia diminta juga ya kayaknya ya. Di soalnya tadi ini ya. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortogonal dan juga basis ortonormal. Ya gampang ya. Kalau kita sudah temukan basis ortogonalnya yaitu V1, V2, V3, untuk mencari basis ortonormalnya yaitu dengan cara apa tadi? Kalau sudah punya basis ortogonal, terus dirubah menjadi ortonormal berarti tinggal diapakan? Dibagi panjangnya. Bagi dengan panjangnya, betul ya? Masing-masing kita bagi dengan panjangnya. Ya, panjang V1 akar 3, panjang V2 ini panjang V3. Nanti bisa kalian hitung, terus masing-masing dibagi dengan panjangnya ya. V1 bagi panjang V1, V2 dibagi panjang V2, V3 dibagi panjang V3. Inilah yang merupakan basis ortonormal. Ya, kalau kalian cek pasti mereka hasil kali dalamnya antar pasangan mereka itu pasti 0 hasil kali dalamnya dan panjang dari mereka itu pasti 1. Gitu. Pertanyaan sampai sini. Oke. Terakhir ini minggu depan tidak ada kuis tapi tugas ya. Tugasnya 3 nomor saja tapi ini sudah ada semua ya, seperti mirip banget seperti contoh-contoh soal yang di atas, hanya ya kalian berarti mengulang saja ya, mengulang saja. Bedanya hanya di operasi-operasinya saja, tapi contohnya sudah ada di atas. Nomor 1 kan bisa ya, contohnya ada tadi di atas. Disuruh memeriksa apakah merupakan hasil kali dalam atau bukan. Kalau iya berarti buktikan bahwa 4 aksiomanya benar semua. Kalau bukan berarti cukup tunjukkan satu contoh yang membuat mereka tidak terpenuhi. Gitu. Ini sama seperti contoh yang di atas. Nomor 2 yang sedikit beda. Nomor 3, bentar, nomor 3 dulu ya. Oke, ini adalah himpunan dari vektor. Ya. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortogonal. Berarti ya tinggal gunakan proses Gram-Schmidt seperti yang tadi ya. Proses Gram-Schmidt seperti yang tadi. Tapi karena ini vektornya hanya 2 ya. Vektornya hanya 2 berarti ya kalian sampai langkah 2 saja, tidak perlu sampai langkah 3. Ya, jumlah langkahnya itu menunjukkan banyak vektornya berapa. Kalau vektornya 2 berarti ya hanya 2 langkah saja ya. Hanya mencari V1 dan ya ini kayak tadi itu kayak ini U1, U2. Berarti kalian tinggal mencari V1 dan V2-nya saja. Oke. Di soal ada yang 4 vektor nggak, Bu? Nah, itu. Sebetulnya ya kalau di yang lain-lain itu ada yang 4 vektor gitu ya, ada yang 4 vektor. Tapi di sini kalau saya kasih soal ke kalian maksimal 3 vektor saja. Maksimal 3 vektor saja. Ya, kalau 4 nanti prosesnya rumusnya makin panjang gitu ya, mengurangi kesalahan. Jadi maksimal 3 vektor saja, yang penting kalian paham cara mengerjakannya bagaimana. Kalau sudah basis ortogonal, nanti tinggal bagi dengan panjang vektornya sehingga nanti kalian temukan basis ortonormalnya. Nah, nomor 2 ini yang sedikit mungkin tidak ada contoh soalnya, tapi kalau tadi kalian paham dengan apa yang saya jelaskan harusnya bisa. Tentukan nilai K sehingga vektor ini dengan vektor ini adalah ortogonal. Berarti bagaimana ini kira-kira? Siapa yang bisa? Itu itu sih.
dilihat ortogonalnya itu sama dengan 0 dulu. Gimana ngelihatnya, Jod? Nanti aja Bu di tugas. Oh gitu. Ya sudah. Ya kayaknya Jody tahu. Ya yang lainnya kalau kalau nggak tahu tanya Jody saja ya. Atau tanya saya juga boleh ya. Ya intinya kan ortogonal ini sudah ada definisinya ya. Dia akan ortogonal jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Ya bisa lah. Saya rasa bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkannya berarti Jumat depan ya. Yang kelas 05 juga Jumat depan dikumpulkannya. Nanti saya ini ditaruh di e-learning ya, e-learning. Oke, sudah selesai. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Tapi jangan hanya dikerjakan saja ya, tapi harus paham. Minggu depan saya minta untuk kalian menjelaskan. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Absennya saya tulis hadir saja. Jadi tidak perlu scan code. Saya akhiri pertemuan pagi ini. Kalau ada pertanyaan boleh WA saja ya. WA saja kalau ada pertanyaan mengenai tugas dan lain-lain silakan. Saya akhiri pertemuan pagi ini. Selamat pagi semuanya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.